Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dedi Mohairil, dari program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Kali ini kita akan membahas materi terkait keterampilan membaca mengenai membaca interpretatif. Yang pertama ada pengertian dari membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud dari pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita. Dalam membaca interpretatif, kita juga membahas tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi adalah menciptakan kembali apa-apa saja yang telah terjadi secara aktual. Sedangkan narasi fiksi itu bersifat realistis, yang artinya apa-apa yang dapat terjadi. Dalam hal ini menganut konsep ia belum tentu terjadi pada kejadian tersebut. Nah, dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek reaksi emosional, yaitu emosional sang pembaca pada aneka tipe karya sastra, dan yang kedua ada reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra itu. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud dari pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampaknya. Menurut Syafi'i, pemahaman interpretatif harus didahului pemahaman literal yang aktivitasnya berupa menarik kesimpulan, membuat generalisasi, memahami hubungan sebab akibat, membuat perbandingan-perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang disebutkan dalam bacaan. Di sini si pembaca harus mampu untuk menafsirkan maksud dari si pengarang yang berada di luar teks bacaan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menginterpretasikan maksud si pengarang, seorang pembaca harus memiliki pemahaman literal dan pemahaman interpretatif. Jadi, sang pembaca harus memiliki kedua hal ini. Selanjutnya ada tujuan dan maksud dari pengarang. Yang pertama, tujuan. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud dari pengarang. Dalam hal ini, seorang pengarang menulis sesuatu adalah tidak lain bertujuan supaya bisa dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat dalam teks, tetapi bisa juga maksudnya disampaikan secara tersirat. Tarigan mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Kemudian yang kedua ada yakni maksud pengarang.
Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, sang pengarang sebenarnya mempunyai maksud-maksud tertentu dengan karyanya itu. Memang dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Secara garis besarnya, ragam tulisan itu dapat berupa yang pertama, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga, selanjutnya yakni ada fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Pada tahap pertama, konsep-konsep fantastik dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras, serta membedakan kedua tipe sastra tersebut. Pada tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi, dan diterangkan juga cara-cara menggunakan sumber-sumber eksternal untuk menentukan realitas orang. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi tentunya terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi itu bersifat secara realistis, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Ada sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Pada tahap pertama, kepada para siswa diajarkan makna dari istilah sifat ciri. Kata ciri, sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik yang luar konkret, yang dimana ini mencerminkan kebiasaan tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif maupun sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya ada reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu dalam karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada NBA tipe karya sastra, kemudian reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Mengenal reaksi-reaksi emosional para tokoh dalam cerita-cerita yang mereka baca, serta menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan antara reaksi para tokoh fiktif itu dengan reaksi mereka sendiri. Emosi tentunya mempengaruhi dalam kehidupan kita, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Selanjutnya ada gaya bahasa. Aspek retoris dari peran penulis cerita adalah penggunaan bahasa untuk membangkitkan nada atau suasana persuasif dan untuk melakukan dialog, yang dimana ini guna mengungkapkan hubungan dan interaksi antar karakter. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat tentu akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, dan objektif atau emosional. Yang terakhir ada dampak cerita.
suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita, yakni maksudnya adalah untayan cerita di sini merupakan keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita serta apa yang akan terjadi pada berikutnya. Menurut Brooks dan Warren, agar dapat meramalkan apa yang akan terjadi dalam suatu cerita, maka terlebih dahulu kita harus memahami alur cerita beserta unsur-unsurnya. Istilah lain yang sama maknanya dengan alur adalah plot, thread, atau dramatic conflict. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur ucap kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.